Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di materi PKL daring ya. Kali ini materi PKL kita yaitu membuat daftar menu. Daftar menu yang biasa ada di restoran atau rumah makan atau mungkin kafe. Nah, tapi daftar menu yang kita buat kali ini kita desain sebaik mungkin. Tujuannya agar si konsumen tertarik untuk membeli produk yang kita jual atau makanan yang akan kita jual. Terkadang kita kalau lagi ke kafe atau rumah makan atau mungkin coffee shop, biasanya kita disuguhkan menu gitu ya, menu menu makanan, minuman atau mungkin jajanan, di mana menunya itu banyak banget gitu. Dari ada 30 menu tertulis secara berurutan gitu kan. Saking banyaknya tulisan akhirnya kita tidak mau membaca atau malas membaca sehingga kita langsung pilih aja yang biasa kita pesen gitu, kayak apa, es alpukat atau mungkin kopi panas dan lain sebagainya. Padahal di menu-menu tersebut masih banyak lagi makanan atau minuman yang lebih enak mungkin tentunya. Tapi karena saking banyak tulisan jadi kita males baca gitu ya. Nah, itu sangat sangat tidak baik, sangat merugikan bagi si penjual makanannya gitu. Jadi harusnya gimana ya, harusnya kalau menurut saya, kalau menurut Bapak sebaiknya lebih baik dibuat banyak lembar gitu kan, banyak lembar gambar yang bagus sehingga semua produknya dapat dilihat dan konsumen puas untuk memilihnya gitu. Itu lebih tertarik orang lihatnya. Kadang kan kalau kita ngelihat tulisan itu nggak tertarik, kita nggak nggak tahu nih bentuknya apa, apa enak atau enggak gitu kan, kita nggak tahu nih ngelihat gambarnya ini. Apalagi ada menu-menu baru gitu ya, cuman ditulis aja kita nggak paham. Nah, dengan adanya desain ini, kita belajar membuat desain ini, kita akan membuat apa ya, sebuah produk itu tampil dan enak dipandang oleh konsumen gitu, sehingga si konsumen tidak keberatan untuk membelinya. Walaupun mungkin nanti kita nggak tahu ke depannya nanti kita akan jadi desainer atau membuka rumah makan. Nah, setidaknya kalau kita jadi desainer kita dapat ilmunya. Dan kalau tidak jadi desainer, jadi penjual makanan atau punya kafe, kita tahu gimana sih cara mempresentasikan sebuah produk kita agar si konsumen itu tahu apa yang kita jual dan tertarik untuk membelinya gitu ya. Nah, di sini saya coba buat daftar menu. Daftar menu untuk bakso, saya kasih nama bakso ambiar gitu ya. Menjual bakso mercon spesial, bakso kerikil, beranak, aneka minuman dan lain sebagainya. Karena kalau saya buat banyak lembar itu nanti waktunya kebanyakan. Di sini saya cuman ambil saja bakso spesial dan bakso kerikil dan aneka minuman. Untuk bakso mercon dan beranaknya mungkin di lembar berikutnya. Tapi tidak dibuat untuk tutorial ini karena langkahnya sama saja. Nah, ini bagian depan atau cover. Cover ya. Biasanya kalau buku itu bagian depan cover. Dan diusahakan cover itu semenarik mungkin dan mudah dibaca. Nah, di sini saya kasih waktu buka. Waktu buka ini penting kalau menurut saya ya, menurut Bapak penting karena akan tahu konsumen nanti, oh bukanya tuh cuman sampai dari jam 3, dari setengah 8 sampai jam 9 malam. Dia tahu, oh kalau jam-jam di jam 8, jam 7 itu masih buka. Jam 7 malam. Terus selanjutnya dikasih judulnya, kalau kita buat daftar menu ya tulis daftar menu. Di sini saya pakai font antaan grup dulu sebentar, grup objek. Di sini saya pakai font lobster gitu ya. Font lobster ini tidak ada di bawaan komputer, kita harus download dulu, cari di internet. Bawahnya ini bakso ambiarnya ini saya pakai font gloss tekan, kayaknya ada di, oh kalau nggak ada cari di internet gitu. Atau mungkin kalian punya font-font lain. Kalau ini Arial rounded gitu. Nah, usahakan font Arial ini, usahakan tulisan ini mudah dibaca. Jangan semuanya dibuat seperti ini, dibuat seperti daftar menu ini, nanti nggak kebaca. Jadi harus dibeda-bedakan. Nah, itu namanya teknik
tipografi. Kalau yang ini saya pakai font Hachette Browns itu ya. Jadi kalian bisa cari di internet, fontnya ini gratis. Terus gambar, kebetulan saya tidak punya eh, tidak menjual bakso atau tidak sedang membuat bakso, jadi saya ngambil gambar di internet dan gambar ini gratis. Tapi kalau kalian membuka usaha atau diminta seorang pengusaha untuk membuatkan, usahakan suruh kirim fotonya, atau kalian bisa menawarkan jasa kalau kalian bisa jasa foto gitu kan. Usahakan cahayanya yang terang gitu. Dan biasanya daftar menu ini kan kita menunjukkan isi dari mangkuknya. Jadi yang lebih penting itu isinya, bukan mangkuknya. Beda dengan kita ingin menjual sebuah mangkuk gitu kan. Jadi yang kita foto adalah isinya. Dari atas mungkin bisa, dari atas sebelah kiri, atas sebelah kanan gitu. Yang penting isi dari mangkuk itu terlihat gitu ya. Mangkuk itu terlihat. Di sini saya ambil dua gambar saja. Ini gambar aslinya. Dua ini gitu. Terus saya potong, nanti saya ajarkan bagaimana cara motongnya. Ini bagian cover dan ini pernak-perniknya gitu ya, biar tidak terlihat terlalu kosong. Nah, kalian bisa isi seperti buah atau sayuran-sayuran pelengkapnya. Terus bagian isi, ini halaman pertamanya. Ini saya buat bolak-balik seolah gitu ya, cetak bolak-balik. Di sini ada gambar, ini saya anggap ini namanya bakso spesial. Jadi saya tulis judulnya bakso spesial. Nah, setelah bakso spesial kita bisa kasih apa namanya, harganya. Bakso spesial besar 15.000. Atau kalian bisa nulis kalau sekarang lagi tren itu 15k gitu ya, atau 15.000. Tapi kadang ada yang ngerti, ada yang enggak gitu. Karena kita lihat dulu konsumen kita mayoritas anak muda atau semua kalangan. Nah, kalau semua kalangan termasuk orang tua, itu lebih baik menulis 15.000 biasa seperti ini, karena tidak mungkin semua orang tua akan paham tentang arti 15k di belakang k-nya itu artinya apa, nggak tahu. Jadi kalau targetnya adalah semua kalangan, usianya muda dan tua, itu lebih baiknya tulis 15.000 biasa. Bakso spesial kecil 12.000, bakso spesial plus kerupuk 17.000. Nah, lebih baik tidak terlalu banyak tulisan, jadi orang tidak capek melihatnya gitu ya. Terus samping sebelah kiri ini ada bakso kerikil, saya kasih nama bakso kerikil gitu. Bakso kerikil besar harga 13, kerikil kecil 10.000, bakso kerikil plus kerupuk 15.000. Dan yang terakhir adalah aneka minuman. Aneka minumannya saya ambil gambar jus jeruk aja, karena pada umumnya mayoritas bakso itu, orang pesan bakso kan antara es teh sama jus jeruk gitu ya. Mungkin di sini nanti apa aja minumannya. Kalau di sini saya tulis jus jeruk 5.000, jus alpukat 6.000, jus mangga 5.000. Biasanya ada es teh dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau air putih nggak usah ditulis ya, gratis gitu. Biasanya gratis, cuman nggak tahu nanti kalau kalian mau beri harga putih tawar dan lain sebagainya. Nah, langsung saja kita buat. Di sini saya menggunakan ukuran kertas A4. Ukuran kertas A4 ini, terus kita rubah dulu ke cm, biar mudah gitu ya. Cm A4 ini 21 kali 29, 21 kali. Dan di sini ada gambar background. Ini background kayu. Saya pakai menggunakan kayu karena kenapa ya? Karena saya suka aja gitu. Kalau kalian bebas backgroundnya apa aja, yang penting tidak mengganggu atau tidak lebih menonjol dari gambar foto produknya gitu. Jangan lebih menonjol dan tidak mengganggu tulisannya. Di sini saya menggunakan background kayu putih sehingga tulisan dan gambarnya masih kelihatan lebih dominan gitu ya. Oke, langsung saja kita buat. Pertama kita klik rectangle 2 kali. Klik-klik. Nah, di sini nanti ada kotak untuk apa ya, membatasi ukuran lebarnya. Nah, background ini kan luas nih, kita batasin. Nah, ini kan di depan. Kita klik shift back down atau PD untuk membuat si background kayunya di belakang. Nah, seperti ini. Kalau sudah, klik apa namanya kotak, terus tekan shift, klik juga yang background kayu.
pilih nomor 3 intersect untuk mengambil objeknya. Nah, seperti ini. Nah, jadi lanjut kita buat gambar bakso ini. Nah, bakso ini saya ambil dari gambar sini. Nah, gimana nih gambarnya, background kita tidak putih, gimana caranya untuk ambil putih? Ya, bisa saja kita menggunakan lingkaran, Ctrl Shift gitu kan, dan habis itu digerakkan, lingkarannya dipaskan gitu ya gitu. Kalau kebesaran, ini kan kebesaran nih, lebihin, dikecilin gitu. Kecilin. Nah, sudah. Nah, kalau sudah pas gini, tekan shift, klik si gambarnya, pilih nomor 3 gitu. Atau tadi di blok juga bisa ya, di blok juga bisa. Nah, keluar gambar mangkoknya. Jadi kita tidak butuh semuanya, kita cuma butuh gambar mangkoknya aja. Kita taruh di sebelah sini. Nah, atur ukurannya. Kalau yang ini ukurannya itu sekitar sebesar ini, kita buat hampir sama gitu ya, hampir sama sebesar itu. Nah, udah jadi. Terus kita buang bagian luarnya. Gimana sih cara buang bagian luarnya? Nah, ini kan ada garis yang kita buat tadi tuh. Nih, kita klik garisnya, tekan shift pack up. Shift pack up kayak yang pernah diajarin itu. Lalu klik kotak, tekan shift, klik mangkoknya. Pilih nomor 3. Nah, dia sudah mengcopy, hapus bagian sini. Nah, jadi kayaknya kurang besar ya. Kita besarin lagi. Ctrl Z. Nah, kita besarin lagi segini. Tekan kotak, shift, tekan mangkok. Oke. Nah, jadi sama persis nih. Cuman ininya si sausnya ini tak putar ke sini tadi ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, setelah itu kita kasih shadow atau bayangan gelap, seolah-olah ada cahaya datang gitu ya. Dan menggunakan namanya drop shadow gitu. Jadi diklik, ditarik, link. Nah, jadi drop shadow ini ternyata keluar sampai sini nih, drop shadownya. Itu harus dihilangkan biar nanti waktu ngeprint tidak mengganggu gitu ya. Tidak terganggu. Lalu hilangnya gimana? Nah, ini kita keluarkan dulu menggunakan brick drop shadow. Nah, brick drop shadow ini untuk melepaskan si shadownya dari objek gambarnya. Ya, terus gimana lagi nih? Kan udah keluar. Nah, si kotaknya tadi diklik lagi garisnya, tekan shift pack up, naikkan lagi. Nah, terus tekan kotak, tekan shift, tekan drop shadownya. Nanti ada keluar lagi intersect, dihapus. Kan lebih gelap tuh. Nah, ini ditarik yang bagian luar. Tekan tombol delete gitu. Udah jadi. Nah, kalau sudah jadi kita masukkan gambar kecil bakso mangkok kecil. Nah, ini bakso mangkok kecil. Sama seperti tadi buat lingkaran. Buat lingkaran, usahakan. Nah, usahakan nanti kalau moto itu full ya, lingkaran mangkoknya full. Jadi tidak susah dalam memotongnya. Sebentar. Nah, ini. Nah, pasin, terus tekan shift, tekan gambar, pilih nomor 3. Dah, jadi. Nah, ini kecil nih, enggak satu kecil satu besar, kita kecilin. Terus di sini ada gambar sendok ternyata. Nah, jadi gambar sendoknya kita putar biar kehilang. Biar dia hilang. Nah, seperti ini aja cukup gitu ya. Ini cukup, sepertinya cukup. Lalu kita hapus bagian luar. Nah, ini tekan shift, klik ini. Kalau misalnya kotak, misalnya si apa namanya gambarnya di atas kotak, kotaknya dinaikin dulu. Tekan shift back up sampai ada kotak, tekan shift, tekan kotaknya, tekan shift, tekan gambar, pilih nomor 3. Oh maaf. Oh ini bayangan. Nah ini tekan shift. Nah gitu ya. Nah jadi mangkoknya kurang gede ya, udah nggak apa-apa. Nah, kalau sudah, kita buat tulisan buka 7.30
2150 sama ya. Klik aja, tulis buka 07.30 sampai 21.20. Kasih WIB karena kita waktu Indonesia Barat gitu ya. Maaf, WIB tuh. Tekan, saya pakai hard bronze jadi seperti ini. Tekan shift, tekan kotak, pencet C biar rata tengah gitu ya. Terus membuat kotak ini, gimana sih membuat kotak ini? Gampang, itu cuman seperti ini. Terus di Ctrl Shift Q. Di sini Ctrl Q ya, tapi saya mintanya Ctrl Shift Q untuk merubah si garis. Ctrl Q bisa nggak bisa. Ctrl Q bisa juga. Ctrl Q juga bisa. Jadi di Ctrl Q, Ctrl Convert to Curves atau klik kanan Convert to Curves. Lalu klik tengah nih, klik 2 kali ada titik belokkan gitu. Nah, satu bagian kita dapat, kita klik kontrol, kita klik bagian ujung ini sampai ada tanda panah, tarik ke sini, klik kanan gitu. Yang berguna untuk menduplikat ya, langsung pilih well. Nah, di blok keduanya pilih well. Dia gabung jadi gitu ya. Ini gitu. Nah, kalau sudah tulis daftar menu. Ya udah, daftar menunya saya ketik biasa aja, sama seperti biasanya. Gitu, daripada kelamaan saya copy aja. Nah, itu ya. Kelamaan tak copy aja. Set. Gitu. Terus ini ornamennya. Ornamen ini gimana kalau ornamennya itu punya background Pak? Misalnya gini. Ini saya hilangin dulu. Gini biasanya ornamennya ada backgroundnya, misalnya seperti ini. Seperti ini. Ntar ornamennya ada backgroundnya, kayak mana ngilangin backgroundnya gitu. Itu bisa menggunakan bazir atau pen. Kalau saya sih lebih suka menggunakan pen tool gitu ya. Jadi ya kalian hapusnya gini gitu. Sampai saya percepat aja. Saya cepat aja ya untuk contoh aja. Sampai semuanya udah terpenuhi, klik shift, tekan ini. Nah, nanti jadi bawangnya gitu. Itu caranya. Kalau ada backgroundnya gitu, menggunakan pen tool bisa. Karena tidak, ini kebetulan saya downloadnya dia udah transparan, jadi saya langsung masukkan saja gitu. Dikasih drop shadow bisa. Kasih drop shadow bisa. Maaf. Kasih drop shadow bisa, jangan terlalu jauh. Udah jadi. Nah, ini tampak depannya sudah masuk ya, tampak depannya. Sekarang tampak belakangnya gini ya. Tampak belakangnya gitu. Gimana sih cara biar cepetnya gitu kan? Nah, itu kita copy aja yang tampak depan ini, klik kanan, tarik, klik kanan, dan dihapus semua tulisannya. Kita udah dapat backgroundnya gitu kan. Udah dapat backgroundnya, hapus semua. Nah, lanjutnya kita shift backup. Lanjutnya kita olah lagi gitu, seperti ini. Terus si titiknya ini naikin lagi, shift backup. Udah ke kotak, klik kotak, tekan shift, klik mangkok gitu. Nah, terus si bagian backup, bagian apa namanya ini, mangkok satunya gitu kan. Ini seperti ini, klik, tekan shift, klik, seperti tadi. Ya, terus ada minuman gitu, backup. Minuman ini tak taruh sini. Ya terserah kalian nanti ukuran seberapa. Shift backup, kotak, mangkok.
ini bisa juga seperti ini. Lalu dikasih tulisan. Nah, tulisannya terasa kalian tadi bisa lah buat tulisannya. Tuh. Naikkan kalau memang masih banyak ruang kosong. Maaf soalnya serak ya. Ini bakso kerikil. Tuh. Cabai-cabai ini dimasukkan nggak apa-apa, bebas gitu. Terus aneka minumannya juga dibuat. Nah, kita nggak perlu buat ini lagi, isi hitam-hitam ini kita copy aja dari sini gitu ya. Terus terakhir kita hapus garisnya, klik kanan pada X putih ini, atau klik 0 pt ini pilih non, sama aja. Kita hapus yang tidak penting gambarnya. Tuh. Oh, udah jadi ya. Nah, ini adalah daftar menu sederhana tapi menarik ya. Jadi lebih baik sedikit tulisan daripada tidak ada gambar sama sekali gitu ya. Karena yang ingin dilihat si konsumen itu selain harga itu gambarnya gitu. Nama, harga, gambar itu penting dalam daftar menu. Nah, mungkin itu saja tutorial untuk hari ini atau minggu ini. Silahkan. Harapan saya kalian dengan melihat ini nanti tahu setidaknya ketika kalian menjadi desainer tahu, atau mungkin nanti mau menjual makanan juga tahu kalau ada buat daftar menu itu kayak mana sih ya, seperti ini sih kalau versinya Bapak gitu ya. Mungkin itu saja untuk hari ini atau minggu ini, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.